pembahasannya itu adalah predestinasi. Oke, slide selanjutnya. Lanjut. Nah, predestinasi dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan predestination dari kata kerja predestinate dengan kata Latinnya praedestino. Selanjutnya, bahasa Yunani diterjemahkan pro orizo yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ditentukan. Nah, ini kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab ditentukan itu ada ayat-ayatnya seperti di Kisah Para Rasul, di Roma, ya, di Efesus dan di Korintus, ya, ditentukan, diputuskan. Itulah yang menjadi dasar mengapa ada yang disebut dengan predestinasi atau ditentukan. Maka lahirlah sebuah statement yang mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, juga keselamatan manusia. Jadi sesuai judul pembahasan garis besar kita, pembahasan besar kita adalah keselamatan. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang tadi lahirlah sebuah statement yang mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, juga keselamatan manusia. Jadi manusia sudah ditentukan oleh Allah selamat. Gitu kan? Itu dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 14 ayat 24. Ya, di situ ada kata kurancang atau determinate. Ya, ada ayat-ayat selanjutnya. Selanjutnya, lanjut. Oke, ini adalah beberapa pemahaman yang salah mengenai predestinasi. Yang pertama, Allah memilih dan menentukan tanpa syarat sebelum dunia diciptakan orang-orang yang diselamatkan. Jadi pemahaman pada umumnya orang-orang menganggap bahwa Allah telah menentukan, Allah telah memilih semua manusia ini tanpa ada sesuatu, tanpa syarat apapun, karena anugerah kan diselamatkan gitu. Kemudian pemilihan dan penetapan ini berdasarkan kedaulatan Allah yang diyakini tidak gagal. Jadi Allah yang Maha Kuasa, yang punya segalanya, kan pasti tidak akan gagal untuk menentukan atau untuk menyelamatkan manusia, jelas. Selanjutnya, tidak bisa tidak pasti selamat. Jadi semua kita ini tidak bisa tidak nanti pasti selamat, mau tidak mau harus. Ya. Selanjutnya, sudah pasti masuk surga. Jadi semua kita ini pasti masuk surga, tidak. Amin. Tapi itu pemahaman yang salah mengenai predestination. Lanjut. Nah, tetapi lebih disoroti lagi teman-teman, berlaku atas manusia, malaikat dan iblis. Bahwa mereka melakukan hal tersebut karena ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan. Jadi apa yang akan dilakukan manusia ke depan itu sudah ditentukan, sama seperti iblis yang telah memberontak kepada Tuhan, itu kayak termasuk juga ditentukan. Kayak nggak masuk akal gitu kan? Nah, itu karena kita sudah ada pemahaman yang benar kan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis teks. Nah, merujuk pada pembahasan dan ayat-ayat tadi, satu yang menjadi tolak ukur atau dasar pemahaman ini bahwa di dalam Efesus pasal 1 ayat keempat sampai 5. Nah, menurut teman-teman, ini karena ada koma, ya, ada koma. Jadi seakan-akan itu perkataan ini tuh kayak dipisah gitu. Ini ya, dia sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi ada komanya, ada lanjutannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi itulah salah satu tolak ukur dasar mereka
namun mereka pakai hanya sampai sini, tidak ambil ini karena ini berat. Oke, selanjutnya. Nah, semestinya dari sudut pandang manusia yang telah di-mention oleh Bapak tadi, telah dijelaskan panjang lebar ke kita, bahwa Tuhan memilih orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan meresponinya. Artinya tidak semua orang memiliki kesempatan ini, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi. Maka mereka yang dipilih mendengar Injilnya tersebut bukan hanya beragama Kristen, karena kita sudah dipilih, kita status kita umat Kristen, jadi kita aman dong. Nah, tetapi supaya kudus dan tidak bercacat, tidak dibuat menjadi kudus sendiri. Jadi sejatinya kita ada seperti tanggung jawab gitu, bukan seperti itu. Kita diberi tanggung jawab. Jadi bukan dibuat kudus dengan sendirinya. Dan Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Itu kita dapat lihat di 1 Petrus tadi. Saya selanjutnya, maka pemahaman yang benar lahirlah ini bila kita meresponi karya keselamatan itu. Jadi barulah kita bisa diselamatkan jika kita meresponinya. Yang pertama adalah kehidupan yang diubahkan terus melalui belajar Injil. Jadi kehidupan kita, umat yang diselamatkan, manusia yang diselamatkan, individu yang diselamatkan adalah kehidupannya terus diubahkan terus-menerus oleh melalui Injil. Jadi kita pemahaman kita semakin benar dengan kita hidup di dalam Injil. Kemudian maksudnya mengenakan Injil. Kemudian mengenakan kehidupan Tuhan Yesus atau kehidupan kudus dan tak bercacat celah. Itulah dia, baru bisa. Selanjutnya, menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaannya. Jadi menjadi anak-anak Allah itu adalah sesuai dengan kerelaan kita, bukan dipaksa. Selanjutnya, iman harus disertai dengan perbuatan, bukan sekedar pengambilan akali. Ya, kadang-kadang saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tetapi hanya sekedar kayak kata Bapak Gembala kita itu sering mengatakan bahwa hanya sekedar memenuhi perpustakaan saja dengan pikiran yang jenius. Nah, harus bukan hanya diimani ya gitu. Kemudian Tuhan Yesus sendiri menantang semua orang yang mau ikut dia untuk membayar harga pengiringannya. Nah, ingat kisah ketika seorang pemuda kalau nggak salah datang kepada Yesus. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan hukum Taurat gitu kan? Apalagi yang perlu, apalagi yang kurang? Nah, ini orang cari gara-gara kan? Nah, apa kata Yesus kepadanya? Tinggalkan semua hartamu. Nah, jual semua. Nah, itulah yang menjadi kebahagiaannya. Dia tidak mau dia ikut Yesus. Bahaya, masa susah mati saya dapat, jadi saya jual kan enggak mungkin. Itu. Selanjutnya, pemahaman yang benar lagi adalah korban Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah keselamatan yang disediakan bagi semua orang. Jadi tidak tertutup kemungkinan siapa saja. Nah, jelas sekali bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Yesus mati di kayu pengorbanan Tuhan Yesus adalah bagi semua orang. Itu menandakan bahwa Allah tidak menghendaki satu pun binasa. Sehingga di 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan tidaklah mungkin Tuhan membiarkan apalagi menentukan seseorang binasa. Jadi jelas ya, teman-teman. Selanjutnya, tetapi semua itu karena pilihan dan keputusan dari kehendak bebas masing-masing. Mau gak dia ikut Tuhan? Dia sehingga tiba kita pada konklusinya
bahwa keselamatan ditawarkan Allah kepada semua manusia. Selanjutnya manusia dipanggil untuk meresponi anugerah tersebut. Lanjut. Dalam hal ini terdapat manusia yang menerima anugerah tersebut dan ada juga yang menolak. Jadi Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang. Nah, dalam hal ini ada yang menerima, ada yang meresponi, ada yang enggak, ada yang menolak. Kemudian keselamatan seseorang tidak dipredestinasikan oleh Tuhan, tetapi diperjuangkan oleh individu. Sehingga kepastian keselamatan bukan sekedar diyakini, tetapi suatu fakta kehidupan yang harus dijalani. Jadi keselamatan tidak ditentukan, ya, tidak dipredestinasi atau bahwa semua di dalam kelas ini misalkan hanya barisan ini yang selamat, yang ini mau baik dia mau buruk dia selamat. Oh tidak, ya. Tetapi kepastian keselamatan bukan sekedar diyakini, tetapi suatu fakta kehidupan yang harus dijalani dalam kehidupan. Nah, dengan tadi bahwa kita dipanggil, kita dipilih supaya kita kudus di ayat yang ini tadi. Sebelumnya ayat ini tadi. Lagi. Ini lagi. Enggak, ulang. Ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ini supaya kita kudus tak bercacat di hadapan. Jadi ada tanggung jawab, ada respon kita. Sekian, terima kasih. Jadi menurut